Halo, saya akan membicarakan tentang omongan Gibran, maaf, Ardiana Pitupulu dengan mata Najwa ya. Dia mengatakan begini, keputusan MK itu tidak fair. Kemudian lu jangan pura-pura fine saja. Satu undang-undang ya dirubah untuk meloloskan satu orang saja, yaitu keluarganya. Apa sih yang tidak dikasih buat Pak Jokowi? Menjadi wali kota dikasih, jadi gubernur dikasih, jadi presiden 2 kali pun 2 kali periode juga dikasih oleh Bu Mega. Menantunya Bobi ya, jadi wali kota Medan dikasih. Gibran juga dikasih posisi menjadi wali kota di Solo. Halo, saya akan membicarakan tentang omongan Gibran, maaf, Ardiana Pitupulu dengan mata Najwa ya. Dia mengatakan begini, keputusan MK itu tidak fair. Kemudian lu jangan pura-pura fine saja. Satu undang-undang ya dirubah untuk meloloskan satu orang saja, yaitu keluarganya. Jangan salah ya, jangan salah. Jadi di sini dimaksudkan adalah Gibran, meloloskan Gibran. Tetapi ini kan hari ini, undang-undang itu jika berlaku terus, bukankah itu menjadi sesuatu yang bagus bahwa anak muda bukan untuk itu Gibran diberi ruang, kesempatan untuk memegang estafet kepemimpinan seperti itu kan gitu. Kalau dia memang dipilih oleh rakyat, kan pilihan langsung. Kemudian katanya begini, harusnya MK itu lebih baik membuat undang-undang yang isinya mensejahterakan rakyat, mensejahterakan rakyat yang miskin dan lain sebagainya. Kalau misalkan Gibran akhirnya bisa terpilih menjadi presiden, bukankah dia satu orang ini bisa membuat kebijakan yang mensejahterakan rakyat seluruh Indonesia? Nah, kan kita optimisnya seperti itu, ya, optimisnya seperti itu. Nah, kalau misalkan ternyata dia menjadi nomor 1, nomor 2 ya, kemudian dia justru korupsi besar-besaran, ya jangan dipilih lagi, ya, jangan dipilih lagi besok. Ya kita lihat saja. Tapi janjinya kan tidak seperti itu di awal, setelah pendaftaran, kan seperti itu. Ya kita hargai saja, kan seperti itu. Kemudian dia memilih Udoroso. Saya memilih Jokowi bukan karena dia itu saya memilih Jokowi itu karena dia adalah anak orang biasa, bukan anak seorang menteri, bukan anak seorang presiden, bukan anak seorang panglima, pengusaha, bukan anak seorang konglomerat ya, katanya, dan orang yang tajir di negara ini, seperti itu. Nah, karena itu sekarang dia karena memilih Jokowi dan kemudian Jokowi seperti ini, dia merasa merugi dan kecewa. Saya khawatir jangan-jangan andai kata Gibran menang besok, maka oposisi kadrun dan cepong ya, itu akan menjadi berkelanjutan, ditambah dengan PDIP itu sendiri. Kemudian masalah Gibran ya. Gibran bukanlah seorang anak yang teruji, masih ingusan ya. Kalau menurut saya dia sangat teruji di dalam keluarganya. Kenapa? Jokowi tidak semudah itu ya, tidak semudah itu menempa anaknya ya. Dia menempanya, melepas anaknya SMP di luar negeri ya. Dengan sampai tidak terdengar siapakah Gibran di luar negeri sampai dengan lulusnya,
Itu artinya Jokowi tidak pernah tampil di sekolahan itu, mulai dari SMA sampai di perguruan tingginya. Artinya apa? Gibran menjadi dirinya sendiri sejak bersekolah di luar negeri. Itu diawali dari sana. Dia artinya apa? Dia mandiri, sangat mandiri. Kemudian setelah pulang ke Indonesia, lulus dan pulang ke Indonesia, apakah fine-fine saja juga keluarga itu? Tidak. Jokowi Kerja yang keras. sudah menyandang sebagai presiden, wali kota pada waktu itu, dia harus berharap ya, Gibran melanjutkan usahanya mebel karena sudah dibangunnya sedemikian rupa. Tetapi apa yang diterima oleh Jokowi? Penolakan. Gibran menolak untuk melanjutkan usaha bapaknya sebagai mebeler, kan seperti itu. Nah, ini sakit ya, sakit bagi Jokowi. Apa yang dibangunnya harus runtuh ya. Kemudian apa? Kemudian dia ditanya, inginnya apa? Dia ingin membuka kuliner. Begitu mengatakan itu, Jokowi sudah tidak bisa membayangkan mungkin ya masa depan kuliner itu bagaimana. Langsung dia sudah mempunyai prediksi negatif juga mungkin. Karena apa? Keluar pernyataan yaitu mengatakan begini, kalau membuat usaha seperti itu jangan kerjasama dengan pemerintahan ya, jangan sampai berbisnis dengan pemerintahannya di wali kota Madya itu ya, di Solo itu. Jadi artinya kalau misalkan ada kerjasama itu ya sudah diperingatkan oleh Jokowi. Dan ternyata Gibran membuktikan tanpa ayahnya, tanpa pemerintahannya, saya sanggup berdiri, dan akhirnya juga bisa berdiri. Itu akhirnya pertama terbukti. kali. Yang kedua ya, ketika keluarga Joko Widodo ya berkumpul di Mata Najwa, acara Mata Najwa. Mata Najwa menanyakan apakah nanti Gibran akan mengikuti jalur politik seperti bapaknya. Jawab Jokowi, saya pikir tidak. Kalau Gibran itu ya tidaklah ya. Kalau Bobi, mungkin Bobi lah yang akan mengikuti jalur saya. Artinya apa? Joko Widodo lebih percaya pada Bobi daripada anaknya sendiri. Sakit itu. Dan itu ketika ditanyakan pada Gibran menjawabnya dengan singkat. Seorang pengusaha bisa berpolitik, tetapi seorang politikus belum tentu menjadi pengusaha. Menjadi pengusaha. Nyelekit. Sebetulnya nyelekit itu. Tapi itulah pernyataan yang diucapkan dari mulutnya, dan tentu dia akan membuktikannya. Dan terbukti dia kemudian mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus terjun membuktikan ke politik. Saya akan membuktikan. Seperti itu menurut saya. Yang ketiga, ketika dia dipinang menjadi isu-isu mulai bermunculan, dipinang menjadi cawapres Prabowo dengan senyum, walaupun senyum sederhana, tetapi itu bagi Gibran menurut saya itu pukulan juga ya. Memang faktanya seperti itu, kata Joko Widodo, Presiden Jokowi. Dia kan baru 2 tahun menjadi wali kota. Mana mungkin bisa mengurus negara yang sebesar ini. Permasalahannya tidak sesederhana itu. Kan intinya seperti itu, ingin berbicara lah. Panjang lebarnya adalah seperti itu. Tapi kalimat itu, dia kan baru 2 tahun. Sangat meremehkan menurut Gibran. Oleh karena itu, dia mungkin hanya minta restu pada ayahnya ya, Joko Widodo maupun Iriana. Dan Jokowi itu sebagai orang tua itu jelas merestui apapun yang keputusan, walaupun itu tidak sesuai, dia harus merestui. Inilah susahnya sebagai Presiden Jokowi. Dia sejak mulai periode 1 sampai dengan menjelang terakhir, dia selalu serba salah, serba disalahkan. Ketika anak pada akhirnya ketika anaknya memilih pun,
salah. Ketika menantunya memilih pun salah. Ya, itu berat sekali. Ya, berat sekali. Jadi menurut saya pesan saya pada PDIP ya, sudah hilang. Ya, sudahlah sekarang menjelang seperti ini, kamu mempersiapkan mempersiapkan yaitu Ganjar dan Mahfud. Yang jelas saya Ganjar tidak tahu siapa Ganjar itu. Karena apa? 10 tahun Ganjar menjabat, jalan poros tengah, jalan tengah ya, itu dari Doplang ke Cepu ke Bojonegoro jelek, tidak ada perubahan ya. Dari Doplang ke Cepu, Cepu ke Bojonegoro sudah bagus ya, itu Jawa Tengah itu tidak bagus 10 tahun. Itu sejak dulu kala ya, tidak ada perubahannya. Jadi, sehingga saya tidak mengenal yang namanya Ganjar. Kemudian mulailah PDIP itu berbenah untuk dirinya sendiri kalau memang ingin untuk rakyat ya. Baik sahabat sekalian, kita barusan mendengarkan dan menyaksikan sebuah video ya dari seorang ibu ya, kurang lebih dari nama akunnya itu Retno. Beliau menyatakan atau menyampaikan penjelasan terkait dengan PDI Perjuangan yang akhir-akhir ini terus menyerang Jokowi dan juga keluarganya akibat dari pilihan anaknya atau putra sulungnya Gibran menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Dan orang PDIP yang getol sekali menyampaikan secara terang-terangan di publik adalah Adian Napitupulu. Di mana pada kesempatan acara Mata Najwa, Adian Napitupulu pernah menyatakan bahwa ia memilih Jokowi bukan karena anak pengusaha, bukan karena anak pejabat, tetapi ia memilih Jokowi atau mendukung Jokowi itu karena Jokowi adalah anak orang miskin, orang sederhana, sama seperti dirinya. Tetapi ketika berjalannya waktu, beliau harus menyatakan kekecewaan, kekesalannya terhadap Jokowi yang lebih memilih jalannya sendiri dan yang sering disebut-sebut menjadi pengkhianat PDI Perjuangan. Tetapi seorang Jokowi yang adalah presiden 2 periode tentu juga punya pertimbangan lain. Mengapa ia harus tinggalkan partai yang pernah membesarkan namanya dan juga keluarganya demi mendukung seseorang yang mungkin sebagian besar karir politiknya menjadi oposisi atau lawannya. Tetapi bukan tidak mungkin seorang Jokowi juga adalah seseorang yang punya penuh perhitungan. Seorang, ya kalau ibarat pemain catur, ia sudah banyak berpengalaman di dunia politik. Percaturan politik ia telah lalui dan pasti tentu ia memiliki cara tersendiri untuk bisa menentukan sikap dan memilih mendukung siapa. Karena sesungguhnya ia pun menyadari bahwa mimpi besarnya untuk membangun IKN serta mewujudkan Indonesia emas ya 2045 itu harus bisa terwujud. Dan itu juga dapat terwujud jika orang yang melanjutkan kepemimpinannya adalah orang yang dia paham, dia tahu betul untuk bisa merealisasikan mimpi-mimpi tersebut. Karena sesungguhnya IKN adalah mimpi besar, bukan hanya mimpi besarnya seorang Jokowi dalam hal ini presiden, tetapi sudah menjadi mimpi besar rakyat Indonesia. Karena sesungguhnya IKN sudah menjadi undang-undang, wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Namun, lagi-lagi membutuhkan keberanian dari seorang pemimpin untuk bisa mewujudkan mimpi tersebut. Sehingga penjelasan dari ibu tadi sangat luar biasa, mulai dari Adian Napitupulu yang kecewa dengan Jokowi, kemudian kenapa Gibran yang sekolah ke luar negeri yang tidak dikenal kemudian balik menjadi pengusaha martabak yang harus mengecewakan Jokowi yang telah membangun perusahaan mebel sekian puluh tahun, tetapi lebih memilih membangun bisnis kuliner dan pada akhirnya masuk ke dunia politik. Hal-hal ini mungkin banyak orang belum tahu atau belum paham, sehingga orang hanya bisa menjustis atau menghakimi Jokowi dan juga keluarganya di akhir-akhir masa kepemimpinannya hanya karena Gibran malah memilih menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Tetapi dari penjelasan Ibu Retno tadi juga kita ingin membuktikan, ya kita berharap seandainya atau jika Tuhan berkenan Gibran masuk menjadi cawapres Prabowo dan pada akhirnya terpilih di tahun 2024 nanti, kita pun yakin bahwa Gibran pasti akan mewujudkan atau membuktikan keberaniannya sebagai seorang yang, anak muda yang masih minim di sisi atau dari sisi politik, tetapi maju menjadi seorang pemimpin besar. Dan bukan tidak mungkin ia bisa mewujudkan itu. Karena sejarah telah membuktikan
banyak orang hebat, pemimpin-pemimpin besar dunia saat ini juga ada orang-orang muda yang luar biasa. Ya, seperti Presiden Finlandia, kemudian di beberapa negara lainnya. Rata-rata usia mereka di bawah 40 tahun, tetapi mereka sukses membangun negaranya. Jadi, kematangan seseorang tidak hanya diukur dari sisi usianya, tetapi bagaimana mimpi besarnya yang ia tanamkan untuk segera diwujud nyatakan, dan juga mimpi besar itu bukan untuk pribadinya, tetapi untuk sebuah bangsa yang besar. Salam waras, salam sehat, salam NKRI, peace, Indonesia damai. Jokowi lovers, sore hari ini ya Lagi di sebuah mana ini, Bang? pantai. Ya, di Bali saya ingin menyampaikan sesuatu hal. Ya. Setiap kali ada orang yang mencoba untuk memframing dan merusak nama Pak Jokowi, maka saya harus hadir untuk meluruskan. Yang pertama yang ingin saya luruskan adalah pernyataan para buzzer dan politisi dari PDIP. PDI Perjuangan. Yakni yang pertama pegiat media sosial yang saat ini sedang berseberangan dengan Pak Jokowi. Secara membabi buta dia membuat narasi-narasi untuk menjatuhkan, merusak, bahkan terkesan ada fitnahan-fitnahan di dalamnya. Saya ingin menyampaikan apa sih konten yang dibuat oleh Denny Siregar terkait dengan pembusukan nama Pak Jokowi. Kira-kira seperti ini ya. Apa sih yang tidak dikasih buat Pak Jokowi? Menjadi wali kota dikasih, jadi gubernur dikasih, jadi presiden 2 kali pun, 2 kali periode juga dikasih oleh Bu Mega. Menantunya Bobi ya, jadi wali kota Medan dikasih. Gibran juga dikasih posisi menjadi wali kota di Solo. Apa yang tidak dikasih sama Bu Mega? Semua dikasih. Tapi apa balasannya Pak Jokowi terhadap Bu Mega? Kan ini jahat, gila kan? Katanya seperti itu. Nah, sebenarnya yang gila bukan Pak Jokowi dan keluarganya atau pecinta Jokowi lovers, tetapi menurut saya yang gila Pak Denny Siregar sendiri. Ya, kenapa? Mari kita membahas konstitusi kita ya, yang mengatur pemilu itu sudah jelas bahwa pemilu itu dilakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat. Ya, tidak ada peran yang namanya partai, kecuali partai itu adalah memfasilitasi doang. Ya, tetapi yang memilih itu rakyat. Undang-undang yang mengatur loh. Ya, Anda mau menafikan itu, Anda mau meniadakan undang-undang konstitusi yang ada di Indonesia. Nah, buat saya ini gila. Gitu. Jadi saya ingin menekankan kepada Pak Denny Siregar, waraslah sedikit. Jangan jadi orang gila yang kemudian tabrak sana tabrak sini, hancurkan reputasi dan juga integritas seorang Presiden Joko Widodo. Ya, itu yang pertama adalah tentang Denny Siregar. Yang kedua, politisi dari PDIP yang bernama Masinton Pasaribu pada waktu rapat paripurna DPR RI, dia mengajak seluruh fraksi yang ada di DPR untuk menggunakan hak angket. Dan intinya adalah pemaksulan Jokowi dari jabatannya sebagai presiden. Apa ini bukan gila juga? Gitu loh. Baik Denny Siregar maupun Masinton Pasaribu sedang memframing bahwa Pak Jokowi itu sedang membangun dinasti politik dinasti. Oke, pengertian politik dinasti apa sih?
Politik dinasti itu ketika misalnya seperti Pak Jokowi begini, dengan jabatannya, dengan kedudukannya, dengan posisinya, dia mulai menempatkan, misalnya Gibran ditempatkan sebagai menteri apa, Bobi ditempatkan sebagai apa, lalu kemudian juga Kaisang ditempatkan di posisi strategis selama Pak Jokowi menjabat sebagai presiden. Tetapi ini apa? Ya kan? Gibran dipilih oleh rakyat menjadi wali kota di Solo. Ya kalau dia memang ikut partai PDIP karena basicnya seperti itu, ya apa salahnya? Tapi kan partai itu hanya sebuah fasilitas. Yang memilih, yang menghendaki itu rakyat untuk menjadi pemimpin atas kota Solo. Lalu kemudian Kaisang dipilih oleh PSI, didaulat oleh PSI untuk menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Apakah ini yang disebut sebagai politik dinasti? Bobi sebagai wali kota Solo, ya, memang difasilitasi oleh PDIP. Tapi kan yang memilih dan yang menempatkan, mendudukkan Bobi itu adalah rakyat. Karena pemilunya, konstitusinya itu adalah pemimpin dipilih oleh rakyat. Sampai di sini saudara mengerti? Jadi di mana letak dari yang namanya politik dinasti? Nah, saya tidak ngerti dengan pikirannya Masinton Pasaribu, disebut sebagai politisi senior tapi pikirannya begitu dangkal. Dan saya bilang ini adalah karena kebencian di hatinya. Ada sebuah akar kepahitan di hati Masinton Pasaribu. Ada sebuah perasaan iri hati terhadap Jokowi yang keberhasilannya diakui oleh dunia. Ya, lihat aja reputasi Pak Jokowi sebagai pemimpin atas Republik Indonesia ini sangat diakui sebagai presiden yang hebat. Ya, negara-negara Eropa sampai tunduk. Yang namanya Presiden Amerika juga mengakui keberadaannya. Xi Jinping, presiden dari Cina, juga mengakui kehebatan dari Jokowi. Lah, Anda ini siapa? Anda tidak lebih dari rakyat biasa, seorang politisi yang tidak ngerti apa-apa. Saya meragukan kesenioritasanmu sebagai politisi PDIP. Oke, gitu saja ya. Salam waras semuanya, tetap jaga kesehatan. NKRI maju, Indonesia menuju keemasan 2045. Salam solidaritas. Baik sahabat sekalian, kita barusan menyaksikan sebuah video terkait dengan kebencian yang membabi buta dari para Jokowi lovers yang awalnya mendukung betul-betul Jokowi tetapi sekarang menjadi haters atau pembencinya hanya dikarenakan Jokowi lebih memilih jalannya sendiri dengan mengusung putra sulungnya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Hal ini mengundang berbagai polemik di tengah masyarakat dan bahkan para kader PD Perjuangan seperti Adiana Napitupulu, Masinton Pasaribu turut memberikan komentar. Bahkan Masinton mengajak semua fraksi di DPR untuk menggunakan hak angketnya agar secara tidak langsung dengan cara tersebut bisa memakzulkan Jokowi. Nah, langkah-langkah ini tentunya juga telah membuat Jokowi dan Gibran namanya makin santer, makin populer. Dan justru dengan cara mereka menyerang Jokowi dan keluarganya, justru Pak Jokowi dan keluarganya akan mendapatkan simpati dari berbagai pihak. Karena memang secara tidak langsung, pihak-pihak atau orang-orang yang sering disakiti, diserang, dijolimi, selalu mendapatkan perhatian dari sekian banyak orang. Karena orang yang mungkin dulunya biasa-biasa saja, akan berbalik menjadi empati dengan orang-orang yang tersakiti, yang terjolimi, seperti Pak Jokowi dan keluarganya saat ini.
Dan bukan tidak mungkin Gibran bisa menjadi wakil presiden pada tahun 2024 nanti. Ini bukan tidak mungkin. Karena kita pun menyadari bahwa 80% rakyat Indonesia itu puas terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Dan ini menjadi modal besar bagi Pak Jokowi. Karena pada prinsipnya banyak pihak juga memilih Pak Jokowi bukan karena partai, tetapi karena figurnya, karena kesederhanaannya, karena perhatiannya, karena kerja kerasnya untuk bangsa dan negara. Dan juga karena mimpi-mimpi besarnya ingin menjadikan Indonesia ini negara yang maju, yang menjadi negara yang luar biasa, yang mencapai keemasan, puncak keemasannya pada tahun 2045. Dan hal-hal ini tentunya harus dapat dilakukan atau ditindaklanjuti atau diestafetkan kepada orang-orang yang punya satu frekuensi, yang punya satu ideologi bersama dengan Presiden Jokowi. Jika kepemimpinan itu jatuh kepada tangan yang salah atau keliru, itu juga tentunya mimpi besar ini hanya tetap menjadi sebuah mimpi dan tidak dapat direalisasikan.